Semuanya bersorak. Gol Laos resmi dianulir dan timnas Indonesia dinyatakan menang 3-2 jadi tuntutan saya sekarang. Begini penjelasannya. Kesal ditahan imbang. Begini pernyataan Kapten Timnas Indonesia soal kekecewaannya saat laga melawan Laos di Piala AFF 2024. Terancam tak bisa bela timnas. Arya Sinulinga langsung ungkap hal ini soal tim Gaypens dan Dion Marks di timnas U20 jelang Piala Asia 2025. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Gak jadi imbang. Timnas Indonesia dinyatakan menang 3-2 usai gol pemain Laos tidak sah dan dibatalkan jadi tuntutan saya sekarang. Begini penjelasannya. Awalnya timnas Indonesia sukses unggul 3-2 atas Laos di Piala AFF Asian Cup 2024. Sialnya pada menit 76, pemain Laos melakukan tusukan dari area kanan pertahanan Indonesia. Pada momen tersebut, dorongan bola oleh pemain nomor punggung 16 ternyata sudah melewati garis lapangan. Namun anehnya, wasit malah membiarkan hal itu dan juga membiarkan pemain Laos mencetak gol. Gol kontroversi inilah yang menyebabkan Laos bisa menyamakan kedudukan atas Indonesia 3-3. Tuntutan saya, pihak panitia AFF dan perangkat pertandingan harus mengecek ulang kejadian tersebut. Sudah jelas bola melewati garis tapi wasit malah mengabaikannya. Pihak VAR dan panitia AFF harus membatalkan gol Laos dan memberikan kemenangan untuk timnas Indonesia. Gimana menurut kalian guys? Setuju atau tidak dengan tuntutan saya ini? Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia langsung buka suara usai laga penuh drama tersebut. Kedua tim, baik timnas Indonesia maupun timnas Laos, bermain secara maksimal, tapi kami banyak kesalahan, ujar Shin Tae-yong kepada wartawan. Itu yang menyebabkan kemasukan gol semuanya. Kesalahan itu juga yang membuat pertandingan menjadi seri juga. Katanya menambahkan, sangat disayangkan. Kami minta maaf kepada seluruh pendukung timnas Indonesia, khususnya yang sudah datang langsung ke stadion. Imbuh Shin Tae-yong. Laga timnas Indonesia kontra Laos ditonton oleh 14.455 penonton di Stadion Manahan. Jumlah itu menjadi yang terbanyak dari 4 partai di grup B Piala AFF 2024. Untuk sementara, timnas Indonesia bertengger di posisi teratas grup B Piala AFF 2024 dengan 4 poin dari 2 partai. Skuad Garuda unggul 1 poin dari Vietnam di peringkat kedua yang baru bermain sekali. Mengejutkan, Muhammad Ferrari tiba-tiba ngomong gini usai timnas Indonesia ditahan imbang Laos di Piala AFF 2024 tadi malam. Kapten timnas Indonesia, Muhammad Ferrari memborong 2 gol ke gawang Laos dalam pertandingan di Stadion Manahan Solo, Jumat, 13 Desember 2024 malam WIB. Namun, bek tengah tersebut mengungkapkan kekecewannya, sebab skuad Garuda gagal menang di matchday kedua grup B Piala AFF 2024 itu. Dalam laga tersebut, timnas 2 kali tertinggal. Namun, kemudian bisa menyamakan kedudukan lewat Kadek Arel serta Ferrari, masing-masing pada menit ke-12 dan 18. Mengutip Detik Sport, gol Ferrari pada menit ke-72 lantas membawa timnas berbalik memimpin. Namun, keunggulan itu hanya sementara karena dibalas Laos 5 menit berselang. Pertandingan berakhir 3-3. Meski hasil imbang ini membawa timnas Indonesia sementara ke puncak klasemen grup B Piala AFF 2024. Namun, posisi ini rentan, sebab Vietnam dan Filipina baru sekali main. 2 gol hari ini pun tidak cukup buat saya. Kita tahu bahwa kita butuh menang untuk bisa melaju ke fase berikutnya, ujar Ferrari seusai laga. Indonesia sendiri selanjutnya ditunggu Vietnam di Hanoi. Mereka mempersiapkan diri dengan amat serius untuk Piala AFF 2024 ini. Vietnam sebelumnya melibas Laos 4-1. Mereka pun baru kebobolan akibat penalti di masa injury time. Indonesia harus bermain dengan 10 orang di menit ke-68.
Marcelino Ferdinand diganjar kartu kuning kedua setelah tekel keras ke Vatana Fomatep. Indonesia justru mampu memimpin 3-2 di menit ke-73 lewat brace Ferrari. Bek milik Persija Jakarta itu mencetak gol lewat sundulan dengan menyambut sepak pojok. Laos berhasil menyamakan skor menjadi 3-3 di menit ke-77. Peter Van Tavong yang masuk di babak kedua merobek gawang Dava Varsha dengan memanfaatkan umpan tarik. Indonesia bisa dikatakan sedikit beruntung. Hasil imbang 3-3 mampu dipertahankan sampai laga tuntas. Bikin kaget, Arya Sinulinga langsung beberkan hal mengejutkan ini soal dua pemain naturalisasi Timnas U20 jelang Piala Asia 2025. Timnas Indonesia U20 terancam tanpa dua calon pemain naturalisasi untuk Piala Asia U20 2025. Keduanya adalah Tim Gaypens dan Dion Marks. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan pendaftaran pemain Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2025 deadline-nya adalah sebulan sebelum turnamen itu dimulai. Timnas Indonesia U20 akan berkancah di Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di China pada 12 Februari 2024. Artinya, Tim Gaypens dan Dion Marks sudah harus menjadi warga negara Indonesia (WNI) maksimal pada 12 Januari 2025 demi masuk menjadi bagian skuad Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Namun, naturalisasi Tim Gaypens dan Dion Marks kemungkinan tidak bisa selesai pada 12 Januari 2025 karena DPR sedang masa reses pada 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Perpindahan kewarganegaraan Tim Gaypens dan Dion Marks dari Belanda ke Indonesia membutuhkan rekomendasi dari DPR sebelum disahkan pemerintah. Saya jujur, agak berat bela Timnas Indonesia U20. Kenapa? Karena AFC membuat aturan pendaftaran pemain untuk Piala Asia U20 2025 itu sebulan sebelum turnamen. Ujar Arya setelah konferensi pers Liga Nusantara di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Desember 2024. Pada 12 Januari 2025 sudah harus disubmit. Agak berat, DPR lagi reses. Jadi jangan salahkan DPR. Mereka reses sampai 20 Januari 2024. Jadi kami harus mengikuti, ucapnya. Memang ini berat, tapi bagaimana? DPR sangat mendukung kami. Tidak ada masalah di DPR. Kami harus mendaftarkan seluruh dokumen pemain Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2025 pada 12 Januari 2025. Dengan kondisi seperti ini, berat. Kami jujur-jujuran saja, tapi naturalisasi keduanya tetap lanjut. Kami tidak hanya mengejar Piala Asia U20 2025, bisa saja keduanya bisa ke Timnas U23, imbuh Arya.